kali ini kita akan panen madu trigona kembali. Lama tak berjumpa sahabat, di salah satu tempat yang biasa kita panen. Mari kita ikuti proses kita panen, dan kita lebih fokus sekarang panen propolisnya. Tapi madunya tidak apa-apa, nanti kita juga panen, tapi kita lebih fokus ke propolis untuk kali ini. Oke, kita langsung menuju lokasi yang akan kita ambil. Oke sahabat, kita telah sampai dan kita telah ambil 3 sarang. Itu ini yang kita ambil yang tadi yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita akan buka semuanya dan kita akan menjelaskan mana yang madu asli, kemudian mana yang propolis, dan mana yang sari bunga. Oke, kita langsung saja kita buka. Nah, kita buka yang pertama. Ini ada madu aslinya, kemudian ini juga ada madu, kemudian ini ada propolisnya, tapi tidak banyak. Ini yang dikatakan dengan propolis. Ini banyak mengandung vitamin dan berbagai khasiat pada tubuh, sehingga harganya lumayan tinggi di pasaran. Kemudian yang kedua, kita akan coba buka apakah isinya juga ada. Nah, ternyata walaupun sarangnya agak kecil tapi madunya lebih banyak. Ini kita bisa lihat. Nah, ini madu asli yang dibungkus dengan bolon-bolon kecil, sehingga madunya ini tidak mudah meleleh dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang dikatakan dengan propolis. Ini jaring-jaring ini adalah propolis yang sangat diburu karena memang khasiatnya cukup tinggi. Nah, biasanya memang bercampur dengan madu. Nah, kemudian selanjutnya di dalam sini ini biasanya juga ada bercampur dengan sari-sari bunga yang sering dibawa oleh lebah itu sendiri, yang tujuannya tidak lain adalah untuk dikonsumsi, ya. Jadi madu trigona ini atau yang dikenal dengan kelulut ini sebenarnya tidak mengkonsumsi madu yang telah dia bawa atau telah dia simpan ke dalam bolon-bolon kecil ini, tapi melainkan dia mengkonsumsi sari-sari bunga yang disimpan di samping madu itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah telur-telur atau nantinya yang akan menjadi larva atau penerus dari koloni lebah trigona itu sendiri. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini yang warna hitam ini mengandung unsur dari propolis itu sendiri. Jadi ada ini kelihatan perekat-perekatnya semua. Ini direkatkan dengan propolis. Kemudian ini adalah tempat telurnya atau penyimpanan dari larva itu sendiri, sehingga nantinya menjadi koloni-koloni baru. Nah, kemudian ini yang sudah agak sudah menetas dan menjadi larva, kemudian ini yang masih muda. Jadi nantinya menjadi banyak dan menjadi koloni-koloni baru. Kemudian kita buka lagi yang ketiga. Oke.
ada beberapa propolis yang bisa kita panen di sampingnya, tapi madunya tidak terlalu banyak. Ini yang ketiga, yang propolisnya ini lebih banyak dibanding yang lain. Nah, memang sebenarnya ini lebih banyak madunya dibanding madu propolisnya. Karena apa? Ya, apa ya? Sebenarnya fungsi dari propolis itu sendiri bagi lebah trigona itu untuk mengikat atau apa ya, supaya sarangnya itu tidak bocor keluar dan hama-hama yang mengganggu itu juga tidak mudah masuk ke dalam sarangnya. Nah, sehingga kalau kita pegang seperti ini seperti lem. Ini seperti lem. Nah, kemudian ini kita pegang seperti lem. Jadi apa ya, cukup rekat. Nah, cukup rekat. Ini adalah propolisnya. Nah, jadi rekat. Kalau madunya ini yang seperti halnya gelembung-gelembung, kemudian juga diisi oleh madu itu sendiri. Nah, kemudian lebah trigona ini atau yang dikenal dengan larvanya ini, selama dia masih ada di dalam sarang lebah itu sendiri, maka dia makan dari sari bunga yang biasanya nanti saya tunjukkan itu berwarna kuning bercampur dengan madunya. Nah, bisa kita lihat ini contohnya. Ini contohnya dari sari-sari makanan larvanya itu sendiri, dan biasanya ini juga makanan ratu lebah itu sendiri. Nah, ini jadi warna kuning. Ini bercampur dengan madu. Nah, kalau kita memeras madu atau memanen madu sampai tercampur dari ini, maka akan mempengaruhi kualitas madu itu sendiri. Maka biasanya cukup berhati-hati. Petani madu itu cukup berhati-hati. Artinya membedakan mana yang madu dan mana yang sari bunga itu sendiri. Nah, kemudian kita akan ambil madunya. Oke. Mas, madu aslinya. Nah, ini Mas, karena salah taktik tadi manennya, jadi banyak madunya yang ada di sini di sarangnya. Nah, kemudian ini adalah propolisnya. Ini Mas, ini propolis yang akan kita panen juga. Kemudian ini juga propolisnya. Oke. Jadi cara ngambilnya itu harus hati-hati. Jadi walaupun kita panen madunya, kita harus hati-hati supaya larvanya atau telur dari lebahnya itu sendiri tidak rusak. Sehingga nanti tetap koloninya itu tambah banyak. Maka harus kita tetap ekstra hati-hati. Seperti tadi ya, kita akan panen. Ini adalah larvanya. Kemudian ini adalah madunya, dan ini adalah madu propolisnya. Jadi kita akan ambil hati-hati dan nanti kita akan simpan kembali supaya nanti bisa panen lagi dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Setelah itu kita akan tutup kembali. Nah, ini sisanya. Jadi tidak rusak, tetap tidak rusak. Larvanya tetap tidak rusak. Kita akan tutup kembali.
Oke, nah kita akan simpan kembali ke tempatnya nanti. Nah, ini adalah madu propolis. Nanti kita akan kumpulkan dari beberapa sarang lebah ini. Alhamdulillah kita dapat segini dari propolisnya, dan kita juga dapat madunya. Nanti cara pengolahannya itu direbus dulu, kemudian baru disaring, baru bisa dikonsumsi ya. Jadi bukan dimakan seperti ini karena sifatnya lengket maka tidak bisa langsung dimakan, maka perlu direbus juga dulu ya. Oke, kalau madunya ini asli bro, langsung bisa dimakan saat ini. Coba mas bro, monggo kita nikmati. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dukung channel kami supaya kami bisa tetap berkreasi sampai selanjutnya.